Siapa yang tidak tertarik dengan bisnis ternak ayam? Terlihat sederhana, menggiurkan, dan sepertinya bisa memberikan keuntungan yang besar. Mulai dari daging ayam yang menjadi menu utama di berbagai rumah makan, hingga telur yang selalu hadir di setiap dapur. Ternak ayam tampak seperti jalan pintas menuju kesuksesan finansial. Namun, apakah kenyataannya memang semudah itu? Banyak orang yang melihat ternak ayam sebagai peluang emas di tengah kebutuhan protein hewani yang terus meningkat di Indonesia. Tapi, ada juga yang merasa bahwa bisnis ini terlalu beresiko. Biaya produksi yang tinggi, fluktuasi harga pasar, hingga ancaman oversupply yang seringkali menghantui para peternak. Ini bukan hanya cerita dari segelintir orang, tapi juga sebuah fenomena yang terus terjadi di setiap tahun. Lantas, apakah ternak ayam benar-benar bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan atau justru menjadi jebakan yang beresiko? Sebelum memutuskan, mari kita coba telusuri lebih dalam tentang potensi dan juga tantangan di balik bisnis ini. Selama 5 tahun terakhir, industri ternak ayam di Indonesia mengalami dinamika yang menarik. Di satu sisi, permintaan akan daging dan telur ayam terus meningkat, sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kesadaran masyarakat akan pentingnya protein hewani. Di sisi lain, para peternak mengalami tantangan besar dari segi produksi dan juga harga jual. Menurut data yang dihimpun dari Badan Pangan Nasional, salah satu masalah utama yang dihadapi industri peternak ayam adalah oversupply, terutama pada ayam hidup dan juga DOC. Pada tahun 2023, produksi DOC mencapai lebih dari 55 juta ekor per minggu. Padahal permintaan pasar hanya 50 juta ekor. Kelebihan produksi ini menyebabkan penurunan harga DOC yang berdampak pada rendahnya keuntungan bagi para peternak. Namun, meski menghadapi berbagai tantangan, industri ternak ayam tetap menjadi tulang punggung ketahanan pangan di Indonesia. Banyak pihak berharap akan adanya perubahan regulasi dan dukungan dari pemerintah untuk menciptakan ekosistem perunggasan yang lebih adil dan menguntungkan, terutama bagi peternak rakyat kecil. Di balik potensi bisnis ternak ayam yang besar, ada sejumlah tantangan yang signifikan yang harus dihadapi oleh para peternak. Salah satu tantangan terbesar adalah kenaikan harga pakan. Pakan, khususnya jagung, merupakan komponen utama dalam budaya ternak ayam. Dan lonjakan harga jagung berdampak langsung pada biaya produksi. Sebagai gambaran, harga jagung yang digunakan sebagai bahan baku meningkat tajam dari tahun ke tahun. Sementara harga jual ayam dan telur di tingkat peternak dan juga tengkulak seringkali tidak mengikuti kenaikan ini. Akibatnya, margin keuntungan peternak semakin menipis. Tantangan lain yang tidak kalah besar adalah fenomena oversupply. Seperti yang disebutkan sebelumnya, produksi DOC seringkali melebihi permintaan pasar. Hal ini menyebabkan harga DOC jatuh, yang pada gilirannya mempengaruhi harga ayam hidup di pasaran. Ketika produksi ayam melebihi permintaan, harga ayam hidup pun ikut merosot, sehingga peternak kesulitan untuk mendapatkan keuntungan yang layak. Selain masalah ekonomi, regulasi yang ada juga menjadi tantangan tersendiri bagi para peternak kecil. Kebijakan yang cenderung lebih menguntungkan perusahaan besar seringkali menyulitkan peternak mandiri untuk bertahan. Peternak rakyat kecil memiliki modal yang terbatas, sulit untuk bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki skala produksi lebih efisien. Dukungan dari pemerintah diperlukan untuk mengatasi ketimpangan ini, melalui kebijakan yang lebih berpihak pada peternak rakyat kecil. Ketika membahas ternak ayam di tahun 2024, kita dihadapkan pada sebuah peluang besar yang terus berkembang di tengah kebutuhan protein hewani yang terus meningkat. Dengan populasi Indonesia yang lebih dari 270 juta jiwa, permintaan akan daging ayam dan telur diperkirakan terus meningkat, menciptakan potensi pasar yang luas bagi industri ini. Namun, seberapa besar sebenarnya potensi yang dimiliki bisnis ternak ayam di Indonesia? Dari segi konsumsi, daging ayam dan telur merupakan sumber protein yang paling terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Bahkan, dari data Badan Pusat Statistik atau BPS, menunjukkan bahwa konsumsi daging ayam terus naik dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, konsumsi daging ayam di Indonesia mencapai sekitar 12 kg per orang. Angka ini diperkirakan akan terus naik di tahun 2024 dan tahun-tahun berikutnya seiring dengan peningkatan populasi dan perubahan pola makan masyarakat Indonesia. Faktor lain yang memperkuat potensi ini adalah perubahan gaya hidup. Mengingat ayam adalah salah satu sumber protein yang terjangkau, diprediksi kebutuhan akan produk ternak ayam terus meningkat. Ini karena ayam kerap menjadi bahan utama dalam masakan sehari-hari di Indonesia.
mulai dari soto, ayam goreng, ayam bakar, dan juga lain-lain, yang semakin memperkuat permintaan pasar di Indonesia. Di sisi lain, industri restoran, catering, dan layanan pesan antar juga menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan konsumsi daging ayam. Banyaknya bisnis kuliner yang berbasis ayam seperti restoran cepat saji dan rumah makan tradisional memanfaatkan potensi pasar ayam untuk memenuhi permintaan konsumen. Pada 2024, sektor ini diprediksi akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan jumlah restoran dan retail yang menawarkan produk berbasis daging ayam, baik dalam bentuk ayam segar maupun produk olahan. Tidak hanya dari sisi permintaan, potensi ternak ayam di Indonesia pada tahun 2024 juga diperkuat oleh kemajuan teknologi dalam sektor peternakan. Penggunaan teknologi modern seperti kandang tertutup atau closed house dan sistem pakan otomatis telah membantu peternak meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan teknologi ini, peternak lebih dapat mengontrol lingkungan ternak dengan lebih baik, menjaga suhu, kelembapan, dan juga asupan pakan, sehingga menghasilkan ayam dengan kualitas yang lebih baik dengan tingkat kematian yang lebih rendah. Selain itu, inovasi dalam pengolahan produk ayam juga terus berkembang. Peternak kini tidak hanya mengandalkan penjualan ayam hidup, tapi juga menjual produk olahan seperti nugget, sosis, dan daging ayam siap masak. Diversifikasi produk ini telah memberikan nilai tambah dan membuka peluang pasar yang lebih luas, baik dalam negeri maupun ekspor. Proyeksi pasar tahun 2024 juga menunjukkan peningkatan peluang ekspor daging ayam Indonesia ke pasar internasional. Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Jepang telah menunjukkan minat untuk impor ayam dari Indonesia, terutama karena kualitas Indonesia dianggap lebih kompetitif. Namun, untuk dapat menembus pasar ekspor, para peternak harus... Kita akan bahas lain waktu soal bagaimana ekspor ayam bisa dilakukan. Oke. Ternak ayam bukan sekedar bisnis, tetapi juga sebuah peluang untuk berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Dengan potensi pasar yang begitu besar dan dukungan teknologi yang semakin canggih, masa depan peternakan Indonesia terlihat sangat cerah. Namun, untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis ini dibutuhkan komitmen yang kuat, pengetahuan yang luas, dan semangat yang tak pernah padam. Ingatlah, menjadi seorang peternak bukan hanya soal menghasilkan keuntungan semata, tetapi juga tentang menjaga kelestarian lingkungan dan kesetaraan hewan ternak. Bagi sobat kreatif, mari kita lihat potensi ini sebagai sebuah kesempatan untuk berkontribusi pada ketahanan pangan nasional, sekaligus membangun usaha yang berkelanjutan. Dengan sinergi antara inovasi, pengetahuan, dan semangat kewirausahaan, kita bisa menciptakan industri ternak yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tapi juga ramah lingkungan dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Saatnya kita berinvestasi pada pengetahuan, keterampilan yang diperlukan untuk terjun dalam industri ini. Bagi kalian yang tertarik untuk memulai usaha ternak ayam, lakukanlah riset, ajaklah teman-teman, dan jangan ragu untuk mencari mentor yang bisa membimbing kita dalam melangkah sama-sama. Kita bisa mewujudkan visi besar untuk menjadikan ternak ayam sebagai salah satu industri unggulan di Indonesia. Selamat berusaha dan semoga sukses. Kami dari Rekreatif Media, terima kasih dan salam kreatif.